Oke semuanya, hari ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Wukong. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Film ini disutradarai oleh Derek Kwok yang dirilis pada tanggal 13 Juli 2017. Film ini merupakan adaptasi dari novel internet berjudul The Legend of Wukong yang ditulis oleh Jin Hezai. Film ini diperankan oleh Eddie Peng sebagai Wukong, Nini sebagai Azi, Swan Yuen sebagai Erlang, Huo sebagai Tian Peng, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan kisah Sun Wukong pada umumnya, yang mana Sun Wukong bersama gurunya melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci, cerita ini justru berfokus pada rencana balas dendam dan kisah cintanya dengan seorang dewi. Penasaran dengan alur ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Mengambil setting 500 tahun sebelum Sun Wukong membuat kekacauan di kerajaan langit. Alkisah di masa itu, langit adalah tempat para dewa yang sangat tentram. Di sana terdapat sebuah mesin yang menentukan semua takdir makhluk. Dan jika ada makhluk yang tidak bisa dikendalikan, maka akan dianggap siluman. Tapi suasana tentram berubah ketika seekor iblis raksasa mengamuk dan menghancurkan kayangan karena ia tidak menerima takdirnya. Terjadilah pertarungan antara para dewa melawan raksasa tersebut. Setelah bersusah payah, para dewa berhasil mengalahkan raksasa itu. Tubuh sang raksasa hancur dan jatuh dan tersebar ke bumi. Pecahan tubuh raksasa itu membuat kehidupan di bumi berkembang, dan dari pecahan itu terbentuklah gunung Huoguo. Dan dari jantung raksasa itu menciptakan sebuah kehidupan dan membentuk seekor kera berjantung batu. Kera itu hidup bahagia di gunung Huoguo bertahun-tahun bersama makhluk hidup di sekitar gunung Huoguo. Namun mesin takdir mengetahui kera itu dan menjatuhkan hujan meteor di gunung Huoguo dan sekitarnya. Semua makhluk kecuali si kera mati dan membuat sang kera sangat geram dan bersumpah akan menghancurkan dan mengacaukan kerajaan langit. Kera itu kemudian dirawat oleh seorang biksu dan diberi nama Sun Wukong. 300 tahun kemudian Sun Wukong yang sudah besar menyusup masuk kerajaan langit. Dan karena lapar, ia memakan buah persik yang harusnya diberikan oleh para dewa. Seorang dewi bernama Azi yang kebetulan melihat Sun memakan buah itu dan pergi mengejarnya. Di lain tempat, ketika waktu makan, seorang anak dewa yang bernama Juling marah karena buah persiknya tidak ada dan memukul pelayan yang membawa makanannya dan mengira pelayan itu yang memakannya. Kemudian datanglah Juan Lian dan menahan serangan dari Juling. Beberapa saat kemudian datang Azi dan menendang Juling dari belakang. Ketika Juling menyerang, Sun Wukong datang dan berdiri di atas rambut Juling. Sun Wukong menghajar Juling dan menghancurkan tempat itu. Tak lama kemudian prajurit dari kerajaan langit datang mengepung dan ingin menangkap Sun. Ketika akan diserang, Sun mengeluarkan tongkat dari telinganya dan mengeluarkan skill satunya untuk menyapu mereka semua. Mendengar ada keributan, sang Ratu Langit menyuruh pengawalnya yang bernama Tian Pang untuk menangkap si biang keributan. Tapi kalau kita lihat-lihat, sang ratu kok mirip hero Parsa di ML ya? Cuman kurangnya tidak ada burung saja. Tian Peng pun datang dan menyerang Wukong dengan skill satunya. Dan jika dilihat, pedang terbangnya mirip dengan skill hero Saber dari Mobile Legends. Di saat bertarung, tak ada satupun serangan yang berhasil menyerang mereka berdua, alias Sri. Kemudian Sun Wukong mengambil kalung Tian Peng dan mengira itu makanan. Tian Peng pun kesal dan mengeluarkan ultinya dan membuat badai pedang dan mengurung Sun di dalam badai itu. Sun tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan ultinya dengan cara menancapkan tongkatnya dan membuatnya besar dan mengayunkannya. Namun serangan tongkat Wukong dihentikan dengan mudah oleh Erlang dan menjatuhkan tongkat Wukong. Erlang melepas setengah pakaiannya dan di tangannya terdapat sebuah tato yang mirip dengan hero Badang dari Mobile Legends. Dengan skill satu Badang, dia bisa memukul tongkat Wukong. Sun Wukong kemudian mengecilkan tongkatnya dan menyerang Erlang. Namun serangan itu tidak mempan. Sun Wukong berhasil dikalahkan dan dikurung dalam penjara langit. Beberapa saat kemudian Ratu mendatangi Sun Wukong dan diberi mahkota. Ternyata mahkota itu digunakan untuk menyiksa Wukong apabila ia berbuat ulah. Azi yang melihat hal itu merasa kasihan dan meminta Ratu untuk memberikan alat pengendalinya ke Azi dan biar Azi yang mengurus Wukong. Ternyata Azi merupakan putri dari Ratu Langit. Sang Ratu pun setuju. Di lain tempat, Erlang berusaha membuka mata ketiganya, namun gagal karena ia masih memiliki emosi dan masih memikirkan tentang Azi. Sun Wukong yang baru siuman melihat rambutnya sudah pendek dan ternyata rambutnya dipotong oleh Azi. Keesokan harinya,
Sang ratu mengajak Wukong dan para dewa lainnya keliling di kerajaan langit, dan sampailah di tempat mesin pengendali takdir. Di sana sang ratu mencoba memprovokasi Sun Wukong dengan menceritakan sebuah kisah tentang Gunung Huaguo. Sun Wukong terpancing dan hampir mengamuk. Namun untung Hazi menyela pembicaraan sang ratu dan membuat Sun Wukong tenang. Wukong pun mencari kunci menuju mesin takdir dan pergi ke sana secara diam-diam. Namun dia dihalangi oleh Erlang dan mereka pun bertarung. Tak lama kemudian Tian Peng datang membantu Erlang bertarung. Kemudian Hazi bersama Juan Lian datang untuk menghentikan mereka bertiga. Melihat Erlang pergi menyelamatkan Hazi, Sun Wukong menancapkan tongkatnya, menghancurkan jembatan dan mereka berlima jatuh ke bumi. Mereka pun jatuh dari atas dan menabrak sebuah rumah. Ketika Sun Wukong dan Erlang mengambil senjatanya, mereka tidak bisa mengangkatnya dan menyadari kekuatan mereka hilang karena jatuh dari jembatan tadi. Di luar terlihat penduduk yang ketakutan karena penduduk tersebut mengira mereka adalah siluman karena jatuh dari langit. Hazi dan Juan Lian pun mencoba meyakinkan penduduk dengan senjata kimia milik Juan bahwa mereka bukan siluman. Tak lama kemudian siluman asli berwujud awan badai datang dan melahap penduduk sekitar. Siluman awan itu dikatakan sering datang ke desa dan melahap warga sekitar. Warga yang ketakutan pun berlarian dan masuk ke dalam rumah. Dan ternyata ada seorang anak kecil yang masih di luar, kemudian dia diselamatkan oleh seorang wanita. Tian Peng yang melihat gadis itu mengingatkannya pada kekasihnya yang dihukum turun ke bumi 200 tahun yang lalu. Tanpa pikir panjang, Tian Peng langsung menyelamatkan mereka berdua. Namun ketika ingin masuk, Tian Peng disedot oleh siluman awan dan diselamatkan oleh Wukong bersama Erlang. Tian Peng pun akhirnya selamat dengan bantuan pistol kimia milik Juan. Besok paginya Sun Wukong dan Erlang diikat karena takut mereka berdua akan berkelahi lagi. Erlang bilang kepada Hazi bahwa tempat ini dulunya adalah Gunung Huaguo sebelum diserang oleh Kerajaan Langit. Di malam harinya, Hazi mengumpulkan warga sekitar dan berencana mengalahkan siluman awan tersebut. Warga pun setuju. Wukong meminta bantuan Juan Lian untuk membuat senjata kimianya lebih besar seperti meriam. Dan Erlang meminta membuat senjata yang memiliki jarak lebih jauh dan akurasi lebih tepat untuk melawan siluman badai tersebut. Beberapa saat kemudian, siluman awan itu datang lagi dan warga bersiap-siap di posisinya masing-masing. Namun karena anginnya terlalu kencang membuat meriamnya terjatuh. Lagi-lagi siluman awan mencoba melahap warga, namun berhasil diselamatkan oleh Wukong bersama warga lainnya. Erlang yang melihat itu langsung mengambil kesempatan dan menembaknya. Wukong juga menyuruh warga untuk menaikkan lagi meriamnya, dan mereka pun berhasil menjatuhkan siluman awan itu dan menangkapnya. Untuk pertama kalinya hujan turun di sana setelah beberapa tahun. Warga pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah beberapa hari di sana, Kerajaan Langit mengirim pasukannya untuk membunuh warga di sana dan membawa kembali mereka, dan Juan Lian terbunuh di sini. Wukong pun marah melihat warga di desa tersebut dibunuh dan mencoba melawannya. Namun karena Sun Wukong tidak mempunyai kekuatan lagi, Wukong dapat dengan mudah dikalahkan. Ratu pun datang ke sana menjemput Hazi, Erlang, dan Tian Peng. Wukong pun dihukum mati dan diberi berbagai siksaan. Namun masih hidup karena ia ingin bertemu dengan Hazi. Hazi pun datang menemui Wukong dan berbohong dengan mengatakan kalau ia membencinya. Mendengar itu akhirnya Wukong mati menjadi debu dan sang ratu mengambil jantung batu Wukong yang digunakan untuk membuka mata ketiga dari Erlang dan menjadi dewa sejati. Ternyata Wukong belum mati, ia bangkit kembali dengan wujud aslinya. Sun Wukong kemudian meminta bantuan siluman awan untuk mengantarkannya ke langit. Dengan kembalinya kekuatan Wukong, dia dapat dengan mudah mengalahkan pasukan langit. Dan ternyata Tian Peng datang dan ikut membantu Wukong untuk mengalahkan sang ratu. Di tempat lain Hazi mencoba untuk menghancurkan mesin takdir, namun dicegah oleh sang ratu. Dan Hazi terbunuh. Wukong datang dan ternyata dia sudah terlambat. Wukong pun melawan sang ratu dan berhasil menembus pertahanan sang ratu. Tak lama kemudian Erlang yang sudah menjadi dewa dan membuka mata ketiganya melawan Wukong. Bisa kita lihat di sini, Erlang berubah menjadi Zilong di Mobile Legends. Dia menyerang Wukong menggunakan tombak sama seperti Zilong. Namun di tengah perlawanan Erlang berhenti karena ia mengingat Hazi. Kemudian mereka berdua bekerja sama melawan sang ratu. Kemudian sang ratu pun mengeluarkan ultimate-nya dan berubah menjadi patung raksasa. Wukong kemudian juga menggunakan ultimate-nya, membesarkan tongkatnya dan berhasil mengalahkan sang ratu.
Dan Erlang dipromosikan menjadi jenderal pertama Gerbang Langit Selatan. Dan Sun Wukong pun pergi ke Gunung Huoguo dan mengumpulkan pasukan untuk menyerbu Kerajaan Langit. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian semua. Jadi terus tonton konten kami dan nantikan video-video selanjutnya.